Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini akan saya sajikan video pembelajaran mengenai materi surat lamaran pekerjaan. Kita akan fokus di sini yaitu tentang struktur atau bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Adapun definisi atau pengertian surat lamaran pekerjaan itu sendiri, surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi pribadi yang ditulis oleh seseorang kemudian diajukan kepada lembaga, perusahaan atau jabatan dengan harapan memperoleh pekerjaan. Adapun komponen-komponen atau bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan yang harus dipenuhi sesuai dengan kaidah atau ketentuan, seluruhnya ada 8 komponen atau 8 bagian. Di mana komponen-komponen tersebut yang pertama adalah titimangsa surat, kemudian yang kedua adalah perihal surat, yang ketiga adalah lampiran surat, kemudian yang keempat alamat surat, yang kelima salam pembuka, 6 isi. Isi dari surat lamaran pekerjaan itu dibagi 3 bagian, yaitu isi pembuka, kemudian isi inti, dan isi penutup. Komponen yang ketujuh adalah salam penutup, kemudian yang kedelapan, yang terakhir adalah nama dan tanda tangan. Di sini akan saya bahas satu persatu dari 8 komponen tersebut. Yang pertama adalah titimangsa. Posisinya di mana titimangsa itu diletakkan atau ditulis? Titimangsa itu ditulis di sudut kanan atas. Apa itu titimangsa? Titimangsa itu adalah tempat dan waktu kapan surat itu dibuat. Cara penulisannya atau redaksinya yang sesuai dengan kaidah nama tempat, ya, kemudian tanda koma, kemudian tanggal tempat itu di surat. Seperti contoh di sini. Di model di sini tertulis Surakarta, 7 April 2021. Yang jelas pasti penulisan dari nama tempat awalnya menggunakan kapita, kemudian ada koma, kemudian 7 jadi tidak 07 satu digit saja. Kemudian 2021. Kalau sekarang 2022. Kemudian tanpa diakhiri tanda baca. Kemudian yang kedua adalah perihal surat. Ya. Dan yang ketiga ini sekalian ya, ada hal kemudian dengan lampiran surat. Jadi yang kedua adalah perihal surat, kemudian yang ketiga lampiran surat. Penulisannya di sini suratnya adalah lamaran pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah lampiran surat. Biasa dalam surat lamaran pekerjaan itu setelah surat itu dibuat pada lembaran utama, perusahaan atau lembaga menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Dalam penulisannya kita tentukan di sana itu adalah satu berkas, di mana satu berkas itu nanti meliputi ada beberapa lembar, mungkin ada pas foto, kemudian ada surat fotokopi KTP dan lain sebagainya, syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan atau lembaga. Ini model dalam penulisannya seperti itu ya. Lampiran surat itu satu berkas. Kemudian kita pindah atau kita lanjutkan kepada yang keempat, yaitu alamat surat. Alamat surat yang dimaksud di sini adalah apa? Perusahaan atau lembaga atau instansi yang kita tuju. Ya. Ini kita lebih fokus kepada kaidah penulisannya seperti apa. Dalam model ini di sini ditentukan yaitu redaksinya adalah yang pertama itu tercantum di sini adalah yang terhormat. Tapi biasanya lazimnya disingkat yaitu dengan penulisan YTH, Y-nya kapital, T kemudian H titik. Ya. Kemudian pimpinan PT misalnya silakan bebas lah. Gitu. Hanya dalam penulisan ini ya PT biasanya ini yang seperti biasa kita lihat, padahal itu salah ya. Setelah PT itu kan PT huruf kapital. Biasanya kita menulis di sana itu ada tanda titik atau ada tanda baca titik. Dalam PT itu PT itu ya
tidak boleh ada tanda tanda baca atau tanda titik di sana. Ya. Kemudian berikutnya jalan, ya, lihat di model di sini, ya, jalan. Hanya di sini perlu kita perbaiki juga barangkali ini dalam apa Jalan Suharjo di sini tidak usah dicantumkan lagi no titik 161 ya. Jadi cukup dengan Jalan Dr. Suharjo 161. Kemudian berikutnya adalah Surakarta. Kemudian berikutnya yaitu yang kelima. Yang kelima adalah salam pembuka. Salam pembuka kita gunakan salam yang umum di sini ya dari model-modelnya yaitu dengan redaksi yaitu dengan hormat dengan penulisan dengan hormat D-nya kapital kemudian hormatnya itu H-nya gunakan huruf kecil kemudian koma. Setelah itu kita lanjut ke isi. Isi sebagaimana saya katakan tadi dibagi 3 bagian, yaitu isi pembuka, kemudian isi inti, dan isi penutup. Isi pembuka yaitu berisi intinya itu tentang bagaimana kita mengantarkan atau kata-kata pengantar di dalam surat atau redaksi surat lamaran pekerjaan tersebut. Ya, di model di sini kita bisa lihat di paragraf pertama. Berdasarkan pengumuman yang dimuat pada harian umum apa misalnya artinya di sini informasi tentang lowongan pekerjaan itu didapat dari surat kabar misalnya atau dari media-media yang lainnya. Kemudian dengan ini saya berminat untuk mengajukan diri menjadi staf bagian marketing di PT bla 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 ya yang Bapak Ibu pimpin. Itu adalah apa? Itu adalah pembuka atau si pembuka dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian di pembuka tersebut juga kita cantumkan yaitu data diri atau identitas kita. Ya. Yang pertama itu adalah nama, kemudian tempat tanggal lahir, pendidikan, kemudian alamat. Ya, kita luruskan di sini data diri saya sebagai berikut koma di sana seharusnya. Kemudian berikutnya ureanya yang pertama adalah nama. Ingat saya tekankan di sini untuk penulisan huruf pertama pada huruf N pada nama, kemudian huruf T pada tempat dan tanggal lahir, kemudian pendidikan, kemudian alamat. Huruf-huruf pertamanya itu adalah kecil. Kalau di sini tercantum tertulis yaitu huruf besar. Jadi N-nya, kemudian T, kemudian A pada kata alamat itu ditulis dengan huruf kecil. Jelas di sini yaitu tentang nama Fani Fani Apriani, SE, gelar di sana ya tulis seperti itu penulisannya. Kemudian yang kedua adalah tempat. Biasanya kita sering menulis itu tempat garis miring tanggal lahir ya itu. Ini penulisannya seperti ini jadi koma. Kemudian berikutnya pendidikan jelas, kemudian alamat. Kemudian berikutnya sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan bla 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 bla. Ini masih di bagian isi ya. Kemudian berikutnya yaitu isi bagian penutup yaitu demikian surat lamaran ini saya sampaikan titik atas perhatian Bapak Ibu B-nya itu kapital kemudian I-nya dalam Ibu itu kapital karena ini adalah sapaan. Saya mengucapkan terima kasih. Itu. Kemudian yang ketiga adalah salam penutup di atasnya dengan hormat kemudian salam penutupnya hormat saya H-nya kapital S-nya kecil kemudian koma kemudian berikutnya adalah nama kita nama jelas ya nama resmi kita kemudian berikutnya kita tanda tangani. Itu barangkali uraian singkat tentang bagaimana yaitu tentang struktur surat lamaran pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.